Pertama, tentu ke depan ini tantangan penerimaan kita akan sangat terbatas. Ya, memang kita sudah menetapkan rasio penerimaan pajak yang cukup longgar dan harapan optimisme bahwa penerimaan kita akan lebih baik dari tahun 2022. Tetapi situasi global maupun geliat ekonomi masyarakat yang baru tumbuh, ini juga harus kita jadikan pertimbangan. Kemarin saya sudah ingatkan, jangan sampai ayamnya mati atau jadi kurus karena telurnya terlalu kita porsir. Ini tantangan pertama. Yang kedua, tantangan kita adalah bagaimana menormalkan kembali defisit ini menjadi angka 3%. Saya senang bahwa rancangan APBN kita sudah menuju ke sana. Yang ketiga, tantangan kita adalah bagaimana likuiditas yang akan ketat dan pada ujungnya bunga kita akan tinggi. Padahal belum ketat saja kita sudah memperoleh bunga yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara baik di Asia maupun di ASEAN. Kemudian yang terakhir adalah tantangan kita adalah kapasitas fiskal kita yang semakin terbatas, di mana 2020 20% lebih kita gunakan untuk membayar hutang. Nah, sementara kalau saya evaluasi dari pengelolaan keuangan kita adalah tadi saya sampaikan bahwa bunga kita sangat tinggi, silva kita juga masih tinggi, dan belanja kita juga tidak semuanya produktif. Nah, saya ingin menyampaikan Pak Febrio dan kawan-kawan, bagaimana postur defisit yang sedang kita susun ini supaya bisa tercapai adalah ada beberapa hal yang perlu dipikirkan. Pertama adalah bagaimana kita bisa mengendalikan bunga pinjaman ini. Belum tinggi saja bunga seperti sekarang kita sudah kena tinggi. Apalagi ini memang dasarnya bunga akan tinggi. Bagaimana kita bisa memilih dan memilah bunga-bunga yang betul-betul ya tidak terlalu tinggi, tidak membuat bunga pinjaman kita semakin tinggi. Ini tolong Pak, dirancang dari sekarang seperti apa. Yang kedua adalah bagaimana belanja-belanja kita ini kita belanjakan pada sektor-sektor yang produktif nantinya. Ya, jangan lagi belanja yang impact-nya masih 5 tahun, 10 tahun lagi Pak. Nggak usah mikir terlalu jauh lah saya pikir. Pikirkan 1-2 tahun ini bagaimana kita bisa lolos. Bagaimana belanja kita ini bisa mendorong konsumsi. Ya, supaya tadi yang defisit yang diharapkan hanya 2,6 sampai 2,85 ini tercapai. Yang ketiga, ya, silva kita tolong terkendali, Pak. Karena 2020, 2021 silva kita kan sudah cukup tinggi, ya. Jadi 3 hal itu menurut saya hal yang sudah harus dipikirkan Kementerian Keuangan sehingga keinginan kita untuk bisa kembali kepada angka di bawah 3%, kemudian rasio terhadap PDB itu lebih terkendali, kemudian keseimbangan primer kita mendekati positif, dan lain sebagainya itu bisa betul-betul kita kendalikan dari awal, Pak. Jangan nanti, karena gelombangnya akan besar, jangan nanti tengah jalan Bapak sudah minta ketemu Pak Said lagi nanti. Kalau tidak dikendalikan dari sekarang, tantangannya kan sudah kelihatan. Kebiasaan belanja kita 3-4 tahun ini sudah kelihatan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa apa yang sudah kita rencanakan ini bisa terwujud? Nah, itu yang ingin saya tekankan, karena kan ini kan masih bicara tentang postur, belum kita bicara tentang APBN kan, baru camp PPKF. Begitu Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.